ini contoh negara yang membangun infrastrukturnya, memberikan kenyamanan kepada rakyatnya, tapi bukan memungut uang dari rakyatnya dengan alasan infrastruktur. Jadi itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Said Didu kembali berulah ketika menghadiri wisuda anaknya yang lulus dari salah satu perguruan tinggi di Australia. Ia mencoba membandingkan antara jalan tol di Indonesia dan Australia. Kita pasti tahulah bagaimana ia terkesan begitu nyinyirnya dan menganggap pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi sangat amburadul dan hanya menguntungkan pengusaha, bukan untuk rakyat. Mari kita simak rekaman layar video pendek dari akun Twitternya yang diunggah pada tanggal 29 April 2023 berikut ini. Ini lagi perjalanan dari Sydney menuju Melbourne. Ini coba lihat, kita bandingkan ya, ini namanya freeway atau kalau ini biasanya highway, tapi kita lihat ini sepanjang 850 km kira-kira. Jalan ini kualitasnya jauh lebih tinggi dari tol di Indonesia. Lihat, ini ada 8 jalur kiri kanan jadi 4 jalur. Ini gratis, tidak membayar apapun. Nah, kalau tol di kita itu kan hanya 2 jalur, 4 jalur kiri kanan. Ini 8 jalur kiri kanan, semua gratis, tidak membayar sejauh 800 km. Nah, sebenarnya ini namanya infrastruktur. Infrastruktur publik, bukan infrastruktur komersil. Jadi sebenarnya negara kalau membangun infrastruktur adalah infrastruktur yang bukan komersil. Nah, sebagai ini contoh negara yang membangun infrastrukturnya, memberikan kenyamanan kepada rakyatnya, tapi bukan memungut uang dari rakyatnya dengan alasan infrastruktur. Jadi itu yang perbedaan yang paling nyata. Jadi antara Sydney Canberra ini persis hampir sama dengan Surabaya Jakarta. Nah, Surabaya Jakarta kita tahu bahwa membayar jalan tol itu sekitar, saya kemarin tuh 750.000 rupiah, berarti bolak-balik 1,5 juta. Nah, rakyat Australia menikmati lebih nikmat jalannya, tapi bebas, tidak membayar apapun. Dan sekali lagi Anda bisa menyaksikan jalan bebas hambatan yang tidak berbayar itu sepanjang 830 km dengan 8 jalur kiri kanan, jadi 2 kali lebih lebar dari jalan tol yang ada di Jakarta, di Indonesia. Dan lihat sudah berapa menit. Nah, siapakah sebenarnya Said Didu? Dilansir dari laman id.wikipedia.org, Muhammad Said Didu atau yang lebih dikenal dengan nama Said Didu, lahir pada tanggal 2 Mei 1962, merupakan seorang insinyur Indonesia, lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan. Ia kuliah di jurusan Teknik Industri di Institut Pertanian Bogor atau IPB. Ia menggondol gelar insinyur pada tahun 1985. Said Didu menuntaskannya hingga meraih gelar doktor di kampus yang sama dengan predikat summa cum laude. Ia memulai karirnya sebagai birokrat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT pada tahun 1987. Ia merintis karirnya secara berjenjang dari bawah. Ia menjadi staf peneliti, pimpinan proyek, direktur teknologi agroindustri hingga tim ahli Menristek atau kepala BPPT pada tahun 2004. Said Didu diangkat menjadi sekretaris Kementerian BUMN
Ia menjalaninya sebagai sekretaris BUMN dari tahun 2005 hingga 2010. Di tengah kesibukannya sebagai orang nomor 2 di Kementerian BUMN itu, Said Didu juga dipercaya dengan beberapa jabatan penting, diantaranya sebagai Komisaris Independen PT PN 4 periode 2006-2008, Komisaris Utama PT PN 4 pada tahun 2008, dan Komisaris PT Bukit Asam Tbk alias PTBA 2015. Selain itu, di masa Kabinet Kerja Jokowi, Said Didu menjadi staf khusus Menteri SDM 2014. Setelah Sudirman Said dicopot pada tahun 2016, Said Didu pun mundur dan mulai terlihat kritis terhadap kebijakan penguasa. Lewat akun media sosialnya, Said Didu yang pakar dalam bidang energi ini makin tersohor sebagai pengkritik pemerintah. Kritikannya tak hanya soal kebijakan pemerintah soal energi seperti Freeport, tapi juga terhadap kebijakan politik lainnya. Akibatnya, Said Didu dipecat dari Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018. Bahkan untuk leluasa mengkritik pemerintah, Said Didu yang sudah mengabdi selama 32 tahun 11 bulan 24 hari mengajukan pengunduran diri sebagai pegawai negeri per 13 Mei 2019. Sumber id.wiki.org/wiki/Said_Didu. Ya. Dari sisi intelektual, kompetensi, dan kualifikasi memang tak ada yang diragukan dari sosok seorang Said Didu. Namun bisa jadi benar kata banyak orang akibat rasa dendam dan sakit hati karena telah dipecat Jokowi dari jabatannya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018, ia sontak loncat ke barisan oposisi. Dan kita semua tahu bagaimana kualitas barisan oposisi di negeri ini. Mereka bukannya menjadi kekuatan penyeimbang untuk memberikan kritik, masukan, dan solusi, melainkan dinilai telah berubah menjadi kelompok barisan pendendam dan sakit hati yang selalu nyinyir dan banyak menyebarkan berita hoax untuk menyudutkan kebijakan Presiden Jokowi. Kita simak saja bagaimana nyinyirnya Said Didu dalam unggahan videonya tadi yang disertai dengan caption, "Perjalanan naik mobil Sydney Melbourne sejauh sekitar 850 km lewat jalan highway atau freeway yang kualitasnya lebih baik dari jalan tol tapi gratis. Ini contoh pemerintah bangun infrastruktur untuk rakyat, bukan untuk dinikmati pengusaha." Ya, secara insinuatif dengan aksen bahasa yang datar dan biasa saja, sesungguhnya Said Didu mencoba untuk membandingkan antara kebijakan pemerintah Indonesia di era Jokowi dengan kebijakan pemerintah Australia yang dinilai benar-benar untuk kepentingan rakyat. Sedangkan Jokowi hanya menguntungkan pengusaha, sehingga rakyat pengguna jalan tol harus membayar mahal. Ini tak ubahnya dengan si Bima Yudho, si tiktoker asal Lampung yang menghina Presiden kelima Megawati dan Bapak Bangsa sang proklamator Bung Karno dengan kata-kata yang tidak sopan dan tanpa etika, yang kini kabarnya juga belajar di Australia, bahkan sempat ditemuinya. Said Didu terkesan sangat memuja negeri Australia ketimbang tanah kelahiran tempat darah tumpah untuk pertama kalinya di dunia ini. Akibat unggahan videonya yang syarat dengan nada nyinyir dan asal bunyi itu, sangat beralasan kalau sejumlah netizen bereaksi keras untuk membungkam Said Didu yang suka nyinyir dan lebih membanggakan Australia ketimbang bangsanya sendiri. Akun Stefano Antonio misalnya bilang, jarak 850 km Jakarta Probolinggo kalau kecepatan 70 km per jam maka akan menempuh waktu 12 plus jam. Itu kalau nggak berhenti kencing, berak, ngudut, makan. Google Maps malah ngitung 21 jam. Ini lo jalan darat ke Melbourne dalam rangka pengiritan apa gimana, Du? Tiket pesawat kemahalan ya? Akun Dylan Dewokas malah bilang, kalau gitu kamu dan keluarga kamu pindah warga negara aja ke Australia. Orang-orang kecil yang saben hari lewat tol nggak pernah ngeluh. Kok kamu yang ekonominya mapan malah ngeluh? Kuliahin anak mahal-mahal ke luar negeri bisa buat bayar tol aja ngeluh. Dasar pecundang. Sementara itu akun Arta 15 menyatakan sebagai mantan sekretaris Kementerian BUMN membandingkan kualitas jalan di Australia yang lebih baik dengan jalan tol Indonesia sama aja mengatakan kinerja yang buruk saat di BUMN.
Pernah kerja, makan, dan digaji dari BUMN tapi merendahkan hasil kerja BUMN. Akun Nuansa Bening 28 dengan nada ngakak bilang, apa? Melewati jalan tol gratis di Sydney, apa pekerjaannya ini jin, genderuwo, kuntilanak yang nggak butuh makan burger, minum es jus, ya ampun malu-maluin. Sedangkan akun Datukma 3784831 bilang, membangun infrastruktur duitnya dari mana? Ngutang dikit aja kok teriak-teriak. Coba bandingkan rasio utang ke PDB. Australia 57,58% tahun 2021 dengan Indonesia yang hanya 39,5% tahun 2022. Bentar benci utang, di lain waktu minta infrastruktur gratis, munafik. Sementara itu akun Tariokol menegur dengan keras, Said, jalan itu sudah ada sejak lebih dari 20 tahun lalu. Entah kenapa kita bisa ketinggalan selama itu. Bahkan ketika sampean ikut di Kementerian BUMN yang membawai BUMN infrastruktur. Sampean berkontribusi apa? Siapa kemarin yang hanya nyinyir ketika dibangun jalan tol Trans Jawa? Kelompokmu. Ya. Dari sisi ini tampaknya memang benar dugaan sejumlah pihak selama ini kalau tabiat Said Didu yang suka nyinyir dan gemar tebar berita hoax di media sosial dilatar belakangi motif rasa dendam dan sakit hati kepada Jokowi yang telah memecatnya sebagai komisaris PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018. Ada yang bilang kalau ia mengidap post power syndrome, yakni suatu kondisi kejiwaan yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri dan tak bisa mengendalikan emosi, suka pamer dan membanggakan prestasi, dan memiliki pembawaan serba marah. Ia sedemikian mudah memanfaatkan berita-berita hoax untuk menyudutkan orang yang telah memecatnya sebagai ekspresi rasa dendam dan sakit hati yang bersemayam dan mengilu sumsum di setiap detak napas dan aliran darahnya. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.